Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 25 Mei 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Tapi di sini saya akan membahas dulu untuk indeks dolar ya. Terlihat indeks dolar yang Anda bisa perhatikan ya, di hari kemarin terjadi pergerakan impulsif yang sangat kuat ya, mempertahankan kenaikannya, dan kecenderungan indeks dolar pun masih dalam posisi bullish. Dan tentunya hasil dari risalah The Fed ya yang disampaikan di FOMC meeting minutes, di mana jam 1 dini hari Federal Reserve hari ini ya merilis note to land hasil dari rapat tanggal 2 sampai 3 Mei. Di mana yang kita ketahui Bank Sentral di awal Mei itu kan menaikkan suku bunga ya sebesar 25 basis point yang saat ini menjadi 5 sampai dengan 5,25%. Tentunya kebijakan yang disampaikan ya mengisyaratkan kan potensi untuk jeda ya, dalam arti mempertahankan suku bunga yang lama dan tidak menaikkan suku bunga lagi. Tapi di sini memang masih menjadikan sebuah pro dan kontra ya, dalam arti beberapa pejabat The Fed ya itu kan masih ada yang menginginkan untuk terjadinya kenaikan suku bunga berlanjut ya, karena melihat inflasi memang masih cukup sangat tinggi. Tapi di beberapa anggota yang lain itu juga menginginkan untuk tidak menaikkan suku bunga saat ini gitu, karena melihat dari kondisi ekonomi Amerika yang memang kecenderungannya ditakutkan akan terjadi resesi ringan. Ya, jadi itu, tapi ada beberapa poin kunci ya yang menurut saya dari risalah yang disampaikan melalui note to land ya. Itu teman-teman kalau mau download bisa ya di websitenya FOMC meeting minutes, itu ada FOMC websitenya, silakan cek, cari aja di Google, itu nanti akan teman-teman bisa mendapatkan PDF ya hasil dari note to land yang dirilis oleh Federal Reserve jam 1 dini hari. Dan itu jadi poinnya itu saya melihatnya memang The Fed saat ini menunjukkan kecenderungan untuk kurang agresif ya, kurang hawkish dalam mengambil keputusan nantinya di bulan Juni. Artinya memang masih belum memiliki sikap yang benar-benar jelas gitu loh. Tapi tentunya masih mengisyaratkan dari kondisi yang disampaikan oleh si Jeremy Powell bahwasanya suku bunga rencananya besar kemungkinan 85% tidak akan dinaikkan dan mempertahankan suku bunga yang sudah ada. Dan ini yang saat ini masih menjadikan pegangan daripada hasil dari The Fed itu sendiri gitu. Dan terlihat dari kondisi tersebut ya, selama rilis pernyataan tersebut, dolar Amerika Serikat bahkan masih mempertahankan kenaikannya ya gitu loh, sampai dengan posisi saat ini, dengan kondisi permasalahan utama yang saat ini yang sedang disorotkan adalah masalah plafon utang Amerika Serikat ya, yang memang masih kondisinya dalam perdebatan gitu loh. Tapi terlihat indeks dolar ya mengambil keuntungan di posisi tersebut gitu loh. Terjadi kenaikan yang sampai dengan posisi saat ini berada di level 103.887. Secara teknikal pun masih dalam posisi bullish. Ada perubahan setelah terjadinya breakout di area key resisten ya, atau resisten kunci. Itu sih pandangan saya, gambaran saya untuk mengenai indeks dolar saat ini. Dan tentunya kalau kita perhatikan pun di time frame 4 jam dari kondisi market indeks dolar sudah keluar daripada area konsolidasi ya di hari kemarin dan menunjukkan aksi penguatan kembali. Dan ini sudah break juga area high weekly ya, tentunya besar harapan saya sih akan terjadi retest dan kemudian melanjutkan kenaikan. Ya, setidaknya gambarannya seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk indeks dolar ya, seperti apa prediksinya hari ini. Gambaran analisanya ya, ini posisi di time frame daily untuk XAU/USD
Dan tentunya di candle kemarin adanya penguatan pada indeks dolar yang dimana tadi sudah saya sampaikan ya di awal video, dan kondisi risalah The Fed sendiri seperti apa jam 1. Dan posisinya dari pembukaan sesi Amerika ya, saya melihatnya itu indeks dolar ketika terjadi penguatan kembali, maka di sini XAU/USD terjadi penurunan yang menurut saya cukup signifikan. Ini dampak daripada si Janet Yellen ya, yang membahas untuk masalah hutang Amerika Serikat yang sampai dengan posisi saat ini masih dalam polemik gitu loh. Dan di sini XAU/USD tidak diuntungkan, tidak melakukan safe haven atau apapun, bahkan terlihat pergerakannya terjadi penurunan yang cukup signifikan atau membentuk impulsif bearish. Tapi secara teknikal, secara keseluruhan di sini saya akan tarik menggunakan Fibonacci yang saya setting untuk menghadapi ketika bergerak konsolidasi seperti ini ya. Karena Anda bisa lihat secara garis besarnya dengan adanya candle pergerakannya kan terbatas nih dari sejak impulsif bearish ini ya, dari tanggal 18 Mei ya, minggu kemarin di hari Kamis minggu lalu. Start dari tanggal tersebut hari Jumat, kemudian Senin, Selasa, Rabu ini masih bergerak di wilayah range-nya adalah 1951.84 sampai dengan 1982 yang menjadikan batas atas dan batas bawah pergerakan konsolidasi ini. Dan ini apakah hari ini akan melanjutkan konsolidasinya? Ya tentunya nanti malam akan ada rilis news yang tidak kalah penting ya, yaitu GDP Amerika, di mana sudah saya bahas juga di video mengenai data kalender ekonomi yang rilis selama 1 minggu. Teman-teman silakan cek ya dampak dan pengaruhnya seperti apa. Oke, secara keseluruhan menurut saya masih konsolidasi ya, masih memiliki konsolidasi atau sideways di range yang menurut saya memiliki volatile yang sangat tinggi. Kembali lagi seperti momentum yang ada di bulan April ya, start daripada pertengahan sampai dengan akhir April di ini posisinya Anda bisa lihat. Ini kan juga konsolidasi ya. Nah, ini juga terlihat masih membentuk sebuah area konsolidasi gitu. Belum ada perubahan yang cukup signifikan, baik dia breakout di atas daripada 1982 menuju area order block atau area supply. Adapun belum juga bergerak bearish yang tentunya mendekati area trendline. Tapi pergerakan daripada XAU/USD ketika terjadi permasalahan plafon hutang Amerika Serikat ya, kecenderungannya XAU/USD naik turunnya di wilayah area range terbatas, artinya masih bergerak konsolidasi. Nah, ini yang akan saya memanfaatkan. Saya menggunakan batas atas dan batas bawah untuk penarikan Fibonacci retracement, yaitu area 20% dan area 80% serta area 50%. Oke, sekarang kita akan cek time frame 4 jam. Saya akan tarik menggunakan Fibonacci untuk pergerakan konsolidasi seperti ini sebentar. Tapi sebelumnya saya akan merapikan dulu ya. Ini saya akan rapikan dulu posisinya sebentar. Saya rapikan dulu. Saya hapus-hapus dulu ya. Dan kecenderungannya kemarin setelah bergerak dalam range konsolidasi ya di hari kemarin, sore sudah saya sampaikan juga, dan terjadi pergerakan yang menurut saya cukup signifikan ya. Nah, ini terjadi candle impulsif bearish ya, sebentar. Anda bisa lihat ini adalah candle impulsif bearish terjadi di awal sesi pembukaan sesi Amerika. Langsung terjadi tekanan yang cukup signifikan ya dalam satu hari pergerakan kemarin. Kalau kita hitung range-nya itu terjadi penurunan hingga kurang lebih hampir $30 ya, yaitu 28,6 dolar per troy ounce atau sebesar minus 1,44%. Itu terjadi penurunan di hari kemarin. Sebenarnya range-nya hampir sama dari beberapa hari ke belakang. Oke, langsung aja saya melihatnya ini memang terlihat tadi awalnya adalah double bottom ya ini, dan kemudian membentuk sebuah sinyal M ya, atau membentuk double top ya. Ini adalah double top ya. Kalau memang konsolidasi memang seperti ini ya, tentunya ada area resisten, ada area support ya. Dan di sini saya akan tarik polanya ya, karena sebenarnya tadi kan ada zona buy. Sebentar, tadi saya kehapus. Oke, ini adalah zona buy ya. Kita akan cek dulu dan saya akan tarik dulu
Saya akan ambil sementara adalah body ya, body daripada candle. Saya nggak ambil ekornya, saya tarik seperti ini. Saya ambil bodinya. Oke, sebentar. Sampai dengan body yang di atas, ya kurang lebihnya di sini ya. Oke, dan saya akan gunakan Fibonacci retracement ya. Nah, ini polanya ya, ada bagian bawah start dari 80% sampai dengan 100%, yaitu 1955 sampai dengan 1960. Menurut saya ini adalah area support atau zona buy ya. Kalau kita lihat di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Oke, ini settingan dari saya. Oke, sebentar, ini saya hapus dulu. Dan posisi yang di atas di sini ada area resisten, yaitu dari posisi 80% sampai dengan 100%. Maksud saya di sini adalah posisi 20% sampai dengan 100% ya. Polanya sama ya, polanya masih sama. Sebentar saya geser dulu. Oke. Jadi saya akan tandain gini. Ini adalah wilayah yang warna merah. Ini kecenderungan ketika market berada di level area supply ya. Nah, ini adalah area supply juga bisa digunakan. Jadi ketika memasuki zona yang warna merah itu menunjukkan potensi akan terjadi penurunan atau area resisten. Dan yang di bawah yang warna hijau ini adalah area support atau area demand ya, yang memiliki kecenderungan ketika menyentuh area ini market akan bergerak naik. Nah, ini polanya, ini adalah area konsolidasi. Di luar daripada area konsolidasi ya, baik dia nanti kalau impulsif bearish contohnya breakout di bawah jauh 1955.51, batasannya adalah area low weekly ya di 1951.84, maka menunjukkan aksi penurunan dan menuju area zona buy. Itu aja gambarannya. Jadi kalau teman-teman memanfaatkan pola ini untuk buy di sini ya tentunya pasang stop loss di bawah. Jangan sampai tidak menggunakan stop loss dalam bertransaksi, itu sangat beresiko juga gitu loh. Dan posisi di atas juga yang sama ya, hati-hati terjadinya sweep liquidity. Artinya jika mana harga bergerak naik breakout jauh di atas daripada area zona POC ya, atau zona sell di wilayah area ini sebentar saya hapus. Nah, polanya di area sini ya tentunya kalau close di atas jauh, maka akan kecenderungannya menuju ke zona sell berikutnya yang di atas. Intinya di situ. Ini masih bergerak konsolidasi ya. Kalau kita menggunakan wave, ini membentuk pola dari ini ya. Ini kan penurunan impulsifnya ya. Ini adalah wave W ya. Ini wave W, 5 wave ya. Wave X, kemudian ini wave Y, ini menyentuh di wave X ya, semoga aja ini akan terakhir ya di wave Z dan selanjutnya akan menunjukkan potensi penurunan yang lebih dalam. Harapan saya seperti itu dari 5 wave ini terbentuk ya posisinya. Dan apakah hari ini kalau menurut saya besar kemungkinan akan bekerja ya, karena di atas membentuk 2 titik swing, yang bawah adalah 3 itu dari posisi terakhir di saat ini. Ini ada running bullish ya dari pembukaan XAUUSD. Ini jika mana break dan close seperti ini, maka kan ada bullish engulfing nih di posisi sesi Asia nih ya. Dari candlenya kan kalau kita perhatikan memang ini impulsifnya yang sangat kuat. Kemudian di ini candle, body candlenya sudah mulai mengecil, artinya volatile daripada seller, tekanan seller sudah mulai melemah ketika mendekati wilayah area demand gitu loh, area demand atau area support di wilayah kurang lebih ya 1955.51 sampai dengan 1960. Artinya buyer sudah mulai ada posisi tekanan di sini, terlihat dari pembukaan pagi ada candle bullish. Tinggal kita lihat nanti naik menuju 1968.13, ini adalah area 50%. Kalau terjadi breakout kembali maka menuju area resisten. Tinggal pantau konfirmasi candle di wilayah area ini. Ini bertepatan juga ada area base ya. Ini ada area base di mana candle hijau dimakan oleh candle warna merah. Oke. Ini dari time frame 4 jam ya. Insya Allah cukup jelas ya. Jadi gambarannya seperti itu. Dan ini juga polanya membentuk compression ya. Tadi kita lihat time frame besar juga terlihat kondisi
tekanan sellernya sudah mulai melemah, dan di time frame 1 jam juga ada potensi pembentukan bullish engulfing. Artinya ada dorongan buyer terjadi di wilayah tersebut. Gambaran saya, menurut saya ini akan membentuk pola konsolidasi lagi ya, dan menguji 50% seperti ini dan melanjutkan kenaikannya. Tinggal pantau kembali di area sini. Jika mana ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka bisa sell di wilayah tersebut. Ini gambarannya seperti ini, dan menunjukkan penurunan ya sampai terjadinya breakout ya, mana dulu yang akan di breakout ya, baik di level tertingginya area ini atau di level bawah. Itu aja sih. Jadi strateginya konsolidasi seperti itu, yang tentunya batas atas dan batas bawah sudah ada zona sell dan zona buy. Itu yang menjadikan acuan, dan posisinya juga area demand di posisi ini ya, ini sudah direspon ya, ini sudah ada kenaikan ya, cukup lumayan sebenarnya ya. Ini akan mencoba untuk menguji 50%, 1968.13 sampai dengan 1975.70 sampai dengan 1980.75. Oke. Dan saya mengingatkan sekali lagi ya, jika mana menggunakan strategi ini, mau buy di area support, mau sell di area resisten dengan memanfaatkan konsolidasi pergerakan, ingat batas stop loss harus ada di bawah area daripada area demand, area supply, ataupun area resisten ataupun area support. Jangan lupa pasang stop loss di bawahnya jika mana ini terjadi, karena pastinya akan terjadi breakout gitu loh ya, baik itu impulsif bullish atau impulsif bearish. Itu aja sih ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa pagi ini. Semoga ada jejak daripada struktur yang terbentuk dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, apakah betul-betul akan menguat menuju 50%, 1968.13, atau akan bertahan di area demand saat ini. Oke. Thank you ya. Ini adalah gambaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan, dan tentunya ini menjadikan acuan untuk trading plan saya. Jika mana sesuai dengan trading plan teman-teman semua bisa digunakan, jika tidak usah digunakan. Oke. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.